Halo guys, balik lagi sama gua. Di sini gua mau tanya sama kalian. Pernah nggak kalian tuh walaupun udah bekerja, meskipun kalian sudah memiliki penghasilan yang baik gitu di hidup kalian, kalian masih ngerasa setiap akhir bulan itu pasti habis terus, nggak ada sisa di dompet, nggak ada nggak ada yang bisa bertumbuh dari dompet itu. Jadi setiap hari habis terus, habis terus, habis terus. Ini banyak banget soalnya dialami sama orang dan menjadi masalah yang sangat rumit karena kita merasa bahwa nggak ada pertumbuhan sama sekali di dalam kekayaan kita. Sedangkan waktu itu terus berjalan dan kita nggak selamanya akan mendapatkan pekerjaan tersebut, atau bahkan masih bisa bekerja aja udah syukur gitu kalau misalkan di hari tua nanti. Nah, gue baru baca buku eh, namanya The Rich Man in Babylon. Itu buku bagus banget, tentang finansial, ngajarin kita tentang gimana caranya manajemen keuangan yang baik dan benar, bukan cuma dengan teori-teorinya aja, tapi dengan mengkisahkan sesuatu hal atau banyak peristiwa yang terjadi di Babilonia. Nah, Babilonia ini adalah kota yang sangat amat kaya raya di zamannya. Jadi di momen tersebut itu adalah kota yang sangat amat kaya, yang bahkan orang-orangnya tuh kalau datang ke sana itu banyak banget bangunan-bangunan indah dengan segala macam kepingan emasnya. Jadi banyak orang yang sejahtera di sana. Nah, buku itu menceritakan setiap kebijaksanaan dari orang-orang yang kaya tersebut. Dan gilanya lagi, mereka itu benar-benar perintis kalau misalkan kita merujuk ke referensi yang sekarang tren ini. Jadi bener-bener mulai dari nol, karena ceritanya mulai mereka dari budak lah, mulai mereka dari tukang tukang besi yang kerjaannya sehari-hari cuman buat menuhin kebutuhan makan keluarganya doang. Banyak banget, sampai mereka jadi orang yang merdeka, bisa membeli kemerdekaan mereka sendiri, sampai mereka bisa mengeluarkan uang dari uang yang mereka modalkan. Jadi mereka terus bekerja sampai menjadi ada salah satu orang terkaya di Babilonia yang bernama Arkad. Oke. Dan banyak banget cerita-ceritanya. Pokoknya dari cerita-cerita itu banyak hal yang bisa gue pelajari ya. Salah satunya adalah kalau misalkan kamu merasa miskin dan ngerasa nggak punya apa-apa, pertama, satu-satunya hal yang harus dilakukan oleh orang yang ngerasa bahwa dia miskin adalah kerja. Itu hal pertama. Karena apa? Karena sebagai mahasiswa, gue itu masih bergantung sama orang tua gue sendiri, dan tentunya itu nggak bagus ya. Belum ada kemandirian, kita masih belum bisa menghargai value uang itu sendiri karena kita masih mendapatkannya secara gratis tanpa butuh usaha apapun. Jadi kalau kata Bang Radit, kita masih belum bisa mengetahui value sebenarnya dari uang kalau kita belum pernah menghasilkannya sendiri. Nah, jadi hal yang paling pertama adalah independen terkait dengan finansial. Jadi gimana cara lu bisa survive sendiri. Nah, caranya untuk bisa mendapatkan pekerjaan atau mendapatkan uang sendiri tentunya adalah dengan mengembangkan skill yang kita punya. Skill apa aja? Skill itu ada banyak. Jadi kalau zaman sekarang tuh udah ada zaman internet, udah pasti lebih gila lagi kesempatan-kesempatan yang bisa diraih dengan skill yang bermacam-macam. Nggak seperti di zaman Babilonia dulu. Kalau di zaman Babilonia banyak pilihan, tapi nggak sebanyak pilihan sekarang karena banyak banget. Setiap waktu pasti ada kesempatan baru yang tercipta, apalagi dengan AI sekarang. Dan itu backward. Pokoknya gimana cara kita dapat skill dan mendapatkan pekerjaan dari skill tersebut. Dan kemudian ketika kita sudah mendapatkan penghasilan sendiri, yang bisa kita lakukan kalau dalam teori di buku itu, dari intisarinya adalah kita harus setidaknya wajib
menyimpan 10% dari penghasilan yang kita dapat untuk diri kita sendiri. Maksudnya gimana tuh? Jadi maksudnya adalah kita menyisihkan penghasilan kita 1/10-nya atau 10%-nya itu untuk dijadikan tabungan. Jadi itu nggak boleh diapa-apain tuh 10%. Jadi kita simpan 10% tersebut setiap penghasilan yang kita dapatkan, setiap kita gajian, setiap kita cair dari pekerjaan kita. Simpan 10% itu. Kenapa? Karena itu membangun mindset dulu pertama kali bahwa kita harus membayar diri kita sendiri terlebih dahulu. Pasti banyak yang bertanya kan, loh, emang gajian itu kan sebenarnya jatah kita, itu adalah uang kita, kenapa lu bilang uh, harus bayar diri kita sendiri? Itu kan udah jelas-jelas pembayaran untuk kita. Tapi perlu diingat bahwa nyatanya nggak selalu uang yang kita keluarkan itu ujung-ujung untuk kita. Meskipun secara nggak langsung, kayak misalkan kita beli makan uang kita keluarkan kepada orang yang menjual makanan tersebut. Kita beli baju, uangnya kita keluarkan ke orang yang menjual baju tersebut, dan barang-barang lainnya. Jadi uang kita tuh sebenarnya nggak ke kita, mereka tuh keluar lagi ke si penjual barang-barang tersebut yang kita ingin pilih. Jadi itu letaknya adalah untuk mengubah mindset kita, di mana yang pertama adalah kita menyisihkan dulu deh, kita bisa menahan diri kita dulu untuk tidak menghabiskan seluruh penghasilan kita. Dan kemudian yang kedua itu gimana caranya untuk mewujudkan hal tersebut. Kita harus membedakan yang mana itu kebutuhan dan yang mana itu yang keinginan. Nah ini nih, karena kan banyak yang protes kan terhadap masalah itu di cerita buku tersebut. Katanya, ya gimana, maksud gua kita aja sehari-hari penghasilan cuma cukup untuk kebutuhan kita, tapi kita pernah nggak sih nanya ke diri kita sendiri ya, emang benar pengeluaran yang kita keluarkan itu sebenarnya semuanya itu untuk menutupi kebutuhan aja, untuk sekedar itu? Kayaknya enggak deh. Kayak misalkan beli cimol, beli baju murah yang lagi diskon di pasar, itu memang kebutuhan kita kan? Enggak. Kayak misalkan subscription Spotify, emang kita butuh banget musik itu. Nah kita harus bisa membagi antara yang mana benar-benar kebutuhan dan yang mana yang itu keinginan kita. Cara membaginya itu simple, cuman pertimbangin aja. Kebutuhan adalah kalau yang tanpa ini lu nggak dapet ini, ya lu nggak bisa hidup. Contohnya kayak makan, terus uang listrik, contoh terus untuk tempat tinggal misalkan kosan atau pembayaran KPR dan sebagainya. Terus untuk kebutuhan anak-anak, kebutuhan keluarga yang nggak bisa di cover. Kalau misalkan kita nggak cover itu, mereka susah gitu, hidup kita nggak bisa berjalan. Nah kebutuhan itu tuh sesuatu yang kalau misalkan keinginan itu sesuatu yang kalau misalkan kita nggak dapat, itu cuma kita nggak bisa gaya aja, kayak misalkan nggak bisa comfort aja gitu. Kayak misalkan liburan kemana gitu, terus beli buku baru juga termasuk ini loh. Kalau misalkan buku itu cuman sekedar novel gitu ya, itu termasuk keinginan. Jadi bukan benar-benar sekedar kebutuhan. Dan cara yang paling tepat untuk menentukan semuanya adalah catat pengeluaran kamu. Dari pengeluaran itu baru kita coba misalkan membuat budget untuk kebutuhan segini misalkan. Nanti kalau misalkan kurang, ya kita revisi di penghasilan selanjutnya, di periode selanjutnya. Kalau misalkan lebih, ya berarti mau nggak mau harus dialokasikan kembali ke kebutuhan, dan sisanya baru bisa digunakan untuk keinginan. Dan yang tadi 10%-nya itu harus diambil di awal, harus di secure di awal, bukan menjadi sisa di akhir. Dan kemudian pelajaran ketiga adalah ketika kamu sudah menimbun harta itu 10% dari penghasilan yang kamu
dapatkan itu, gimana caranya uang yang kamu timbun itu bisa bekerja lagi, bisa kamu putar lagi. Salah satunya adalah gimana kamu bisa membuat bisnis baru, mencoba membuat bisnis baru dengan memodalkan uang itu menjadi bisnis, ataupun bisa melalui jalur investasi. Banyak contohnya investasi dari segala macam jenis obligasi atau surat-surat berharga lain itu termasuk, dan juga bisnis tadi. Lalu gimana cara uang itu bisa untuk menghasilkan uang-uang lainnya yang bakal bekerja untuk kamu. Dan ketika itu sudah bisa dilakukan, langkah selanjutnya adalah berhati-hati dengan uang yang kita jaga, yang kita miliki. Karena kalau kita nggak berhati-hati, misalkan kita main investasikan aja ke seorang penjual batu bata untuk mengurus bisnis berlian, kan nggak relate ya. Maksudnya, apakah ilmu seorang tukang batu bata bisa digunakan dalam ilmu seorang yang pandai berlian? Kan nggak nyambung ya. Mungkin kalau misalkan bisnis batu bata, mungkin dia paham tentang hal tersebut. Nah, intinya adalah kita harus mempercayakan suatu bisnis atau suatu urusan kepada ahlinya, bukan sekedar firasat, bukan sekedar modal ngomong doang. Kita harus benar-benar mempercayakan sesuatu kepada ahlinya dan meminta nasihat itu pun kepada yang ahlinya. Itu kuncinya. Jadi untuk berhati-hati kepada setiap orang, kita harus bisa mengenali orang tersebut, baik itu dia ahli ataupun memang hanya tidak relevan gitu ya pengetahuannya. Nah, sebenarnya masih ada banyak lagi kisah-kisahnya, kayak misalkan struggle-nya itu gimana cara mereka mendapatkan kekayaan yang aslinya tuh kalau dilihat di luar itu besar sekali, tapi pada itu dimulai dari nol. Dan kekayaan yang bertahan lama itu didapatkan dari hasil yang lama juga dicapainya. Karena kalau sesuai dengan waktunya, kekayaan yang datang dalam sekejap pasti akan hilang dalam sekejap juga. Jadi trust the process, love the process, dan konsistensi adalah kunci. Dan ini terakhir yang harus diingat, yang paling gue ingat adalah kisah akad dari orang terkaya di Babilonia. Dia ingat waktu pertama, konsistensi adalah kunci. Jadi ada satu orang yang bilang, wah kamu beruntung banget ya bisa punya tekad yang sehebat itu, yang segila itu tekadnya, sampai kamu bisa dari nol sampai ke orang terkaya di Babilonia, yang mana Babilonia ini kota terkaya gitu. Dia yang paling kaya di kota terkaya. Yaitu gila, dia konsistensi. Terus habis itu dibantah sama dia, omong kosong, tekad itu omong kosong. Tekad itu hanyalah pemantik untuk kita berusaha. Jadi kalau misalkan kata akad, kalau misalkan gue berencana untuk setiap gue melewati jembatan itu, gue melempar batu ke sungai setiap harinya 1 kali, gue bakal ngelakuin itu. Dan bahkan ketika di hari ke-7 itu gue lupa dan baru ingat waktu udah nyampe di rumah, gue balik lagi ke jembatan itu, gue langsung lempar batunya. Gue gak bakal bilang kayak, besok aja, besok gue bakal melempar 2 batu dan hasilnya sama aja kan. Itu juga yang namanya konsistensi. Itu gak memandang mood, gak memandang keadaan apapun, kita bakal harus ngelakuin hal tersebut. Dan itu emang harus datang dari keinginan yang benar-benar gila ya, yang determined gitu. Dan masih banyak kisah-kisah lainnya dari orang-orang Babilonia ini. Ada cerita budak, tapi gue agak lupa. Pokoknya dia tuh bener-bener dari nol, terus dia jatuh miskin, malah jadi budak, sampai akhirnya dia membeli kebebasan kembali, sampai dia membayar hutang-hutangnya yang pernah
dia kabur dari situ, sampai orang-orang yang diutang-utangnya itu, yang tadinya memaki-maki dia, sampai pas lunas itu dia, wah respect gitu, respect. Keren-keren, itu banyak banget cerita-cerita yang sangat amat inspirasi. Jadi dibaca aja judulnya, gue bakal ulang sekali lagi, The Richest Man in Babylon, atau di bahasa Indonesianya adalah Orang Terkaya di Babilonia. Gak tebal, itu sekitar 160 atau 170 halaman aja, dan ya worth it untuk waktu yang kamu luangkan, dan mungkin bisa menjadi salah satu solusi dari masalah keuangan kamu, meskipun secara aplikasinya nggak dijelaskan karena itu hanya kisah-kisah terdahulu di negeri Babilonia. Oke, mungkin cukup dari gue, kayaknya udah bagus banget. Nah, kalau ada ide-ide yang gue skip dari buku ini, bisa kalian tambahin di kolom komentar. Oke, sampai jumpa lagi.